Saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya yakin bahwa setiap hari kita berdoa, baik berdoa pribadi maupun doa bersama. Alasan kita berdoa tentu saja untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Secara khusus bacaan-bacaan suci hari ini mengajarkan kepada kita apa arti doa dan bagaimana berdoa. Bacaan pertama mengisahkan tentang tawar-menawar dalam doa antara Abraham dengan Tuhan, tentang keselamatan orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Penduduk di dua kota ini dikenal jahat di mata Tuhan. Untuk itu Abraham meminta agar Tuhan demi beberapa orang baik di dalam dua kota itu, kiranya Tuhan berbelas kasih dan tidak menghancurkan kota-kota itu. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman Allah bukanlah konsekuensi dari takdir yang tidak dapat dibatalkan. Justru doa manusia yang mengenal kasih Allah mampu membangkitkan rahmat-Nya. Sementara itu penginjil Lukas mengisahkan kepada kita tentang bagaimana berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus pertama-tama mengundang kita untuk berdoa untuk permintaan apapun dengan keyakinan dan meyakinkan semua orang bahwa semua doa yang tulus akan dijawab. Siapapun yang meminta mendapat, dia yang mencari menemukan, dan akan membuka pintu bagi mereka yang mengetuk. Kemudian Yesus berkata bahwa seorang ayah duniawi saja dapat memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya dan tidak ingin menipu mereka. Bagaimana mungkin Tuhan, Bapa di surga yang penuh belas kasih, mengirimi kita sesuatu yang buruk ketika kita, anak-anaknya, meminta bantuannya? Tentu saja Bapa kita yang ada di surga pasti memberikan lebih dari yang kita minta jika kita memintanya dengan sungguh-sungguh. Selain itu, perumpamaan tentang orang yang meminta bantuan dari temannya didasarkan pada sikap balas budi. Saya memberi, maka saya menerima. Jika seorang teman duniawi saja tahu menghargai temannya dan tidak dapat mengusir orang yang datang untuk meminta bantuannya, bahkan jika dia meminta bantuannya dalam keadaan terburuk, terlebih lagi Tuhan yang adalah sahabat dan Bapa kita, Dia akan menjawab doa-doa kita. Apalagi kita memintanya dengan tulus dan dengan ikhlas. Semua ini menemukan ekspresinya yang paling meyakinkan dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, murid-murid-Nya. Jika kita telah menjadikan urusan Allah sebagai milik kita, agar namanya dikenal dan dimuliakan, dan bahwa kerajaannya yang datang ke dunia, Dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Dan persis doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus hari ini adalah ringkasan dari seluruh Injil yang diwartakan oleh Kristus. Dan itulah mengapa doa menjadi dasar dan jantung dari setiap doa manusia. Pada bagian pertama dari doa Bapa kami, kita memuliakan nama Tuhan. Mengapa nama Tuhan dimuliakan? Karena Tuhan itu kudus, maka nama Tuhan adalah kudus. Dengan menyapa nama Tuhan, kita secara tidak langsung menyatakan relasi yang intim dengan Tuhan. Pada bagian kedua, kita menyampaikan permohonan. Dan ada 3 permohonan yang penting untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, rezeki, atau terjemahan aslinya yaitu roti, dipahami sebagai permintaan yang penting, hak untuk hidup yang layak, tetapi tanpa mengambil yang berlebihan, apalagi merampas hak milik orang lain.
Dan dalam kitab Keluaran kita ingat ketika orang-orang Israel lapar lalu mengeluh kepada Musa, lalu Musa meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan menurunkan mana di padang gurun. Kemudian orang-orang Israel mengumpulkannya dalam jumlah yang diperlukan sebagai makanan mereka sehari-hari. Yang kedua, pengampunan. Dosa pada dasarnya merusak relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Untuk itu kita mohon pengampunan dari Tuhan agar relasi kita dengan Tuhan dan sesama dipulihkan. Kita memohon pengampunan setiap hari. Sama seperti kita ingin diampuni, maka kita juga mengampuni orang lain. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni? Dan Yesus menjawab, sampai 70 kali 7, pengampunan tanpa batas. Hal tentang pengampunan juga ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Yang ketiga, pencobaan. Sampai kapanpun kita selalu mengalami cobaan dalam hidup yang kita ketahui dapat menimbulkan kebingungan. Tetapi pada hakikatnya, Kristus membuat kita mengerti bahwa tidak ada pencobaan yang tidak dapat diatasi jika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, jika kita mempercayakan diri kita untuk berdoa lebih dari hati, daripada pikiran, dan jika kita yakin bahwa iman yang kuat yang dapat membantu dalam kesulitan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar itu dari pencobaan Kristus, pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, setiap hari kita berdoa. Doa adalah cara sederhana dan sempurna untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada banyak alasan bagi kita untuk berdoa. Kadang-kadang kita berdoa kalau berada dalam kesulitan, tetapi ketika sedang berada dalam situasi senang, sukacita, kita lupa berdoa, kita lupa Tuhan. Doa juga dapat memulihkan kembali relasi kita dengan Tuhan dan sesama, dan juga dapat menjauhkan kita dari godaan-godaan. Pertanyaannya ialah, sejauh mana kita meluangkan waktu untuk berdoa? Semoga Roh Kudus membantu kita, mengobarkan semangat kita untuk berdoa, dan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan selalu ada di sana, menanti kita dan siap mengulurkan tangan untuk menopang kita, untuk menolong kita jika kita sungguh-sungguh meminta kepadanya. Semoga demikian. Amin. Tuhan memberkati.